Nyatanya, cuma orang-orang terpilih yang bisa tahan hidup di Indonesia. Ambrolnya nilai tukar rupiah hingga sederet kabar kurang mengenakan terus berseliweran, seolah tak ada habisnya. Beruntungnya di tengah kepahitan itu masih ada timnas Indonesia yang menjadi pelipur lara sekaligus penjaga kewarasan kita semua. Ya, Garuda Nusantara di bawah asuhan John Hartman berhasil meraih kemenangan di FIFA Matchday bulan Juni. Tak tanggung-tanggung lawannya kali ini adalah timnas Oman yang menghuni peringkat ke-79 dunia. Skuad Samba dari Teluk dibotaki dengan skor telak 3 gol tanpa balas. Hasil ini sukses memutus kutukan yang bertahan hampir 4 dekade sekaligus mendongkrak posisi Indonesia ke peringkat 118 FIFA. Namun itu bukanlah satu-satunya nilai positif yang bisa diambil dari pertandingan tersebut. Pasalnya Hartman turut mengembalikan gairah para penggemar dengan kebangkitan tunas-tunas muda. Skuad kemenangan ini juga bakal menjadi cikal bakal timnas Indonesia di Piala Asia 2027 serta Piala Dunia 2030 mendatang. Lantas seperti apakah sentuhan John Hartman yang membuat Garuda Nusantara mendadak naik kelas? Cetak Gol coba merangkum bangkitnya gairah timnas Indonesia bersama John Hartman sebagai berikut. Rekor gila meraih kemenangan kontra Oman setelah 38 tahun. 2 bulan lebih adalah waktu yang dibutuhkan para penggila sepak bola untuk menyaksikan timnas Indonesia kembali bertanding. Namun seluruh penantian tersebut dirasa sepadan dengan hasil yang kita dapatkan. Ya, pasukan Merah Putih di bawah pimpinan John Hartman berhasil menyapu partai pertama di FIFA Matchday bulan Juni. Yang lebih membanggakan lawannya kali ini adalah Oman yang menghuni peringkat ke-79 dunia. Sejak menit awal kita sudah disuguhkan dengan permainan penuh dominasi dari John Hartman. Gaya penguasaan bola pasukan Merah Putih tidak mampu diatasi Oman yang cenderung bermain menunggu. Tim tamu yang terkesan menganggap enteng akhirnya diganjar dengan gol pertama. Berawal dari tendangan bebas Nathan Chuaon, bola kemudian bersarang di pojok gawang lewat tandukan keras Justin Hubner. Memang benar kata orang, menikah itu selalu membuka pintu rejeki. Jusa yang belum pernah mencetak gol untuk tanah air akhirnya pecah telur setelah 2 tahun lamanya. Tak ayal jika calon suami Jennifer Koppen itu langsung berselebrasi sambil menunjukkan jari manisnya. Namun itu baru fase awal dari rangkaian pesta pora Garuda Nusantara di Gelora Bung Karno. Tidak sampai 15 menit kemudian, Ole Romeni berhasil menggandakan skor menjadi 2-0. Penyerangan bernomor punggung 10 itu memanfaatkan kesalahan bek Oman yang gagal mengintersep tandukan Kevin Dix. Selebrasi chin up ala King Ole menandai gol kelimanya untuk Indonesia dari total 9 penampilan. Asyik menyerang timnas Indonesia hampir kecolongan di menit ke-37. Beruntung sepakan penalti Hatim Sultan berhasil dihalau Emil Audero yang menjaga kesucian gawang skuad Garuda. Gol pengunci kemenangan Indonesia akhirnya tiba di babak kedua. Ragnar Oratmangun yang terakhir kali mencetak gol untuk timnas 2 tahun lalu akhirnya bisa membuka keran golnya kembali. Skor 3-0 yang tertera di papan skor bukan sekadar hasil biasa, melainkan kemenangan monumental bagi timnas Indonesia. Pasalnya kemenangan ini sekaligus mengubur kutukan Garuda Nusantara yang tidak pernah menang kontra Oman selama 38 tahun. Terakhir kali Indonesia menang lawan Samba dari Teluk terjadi pada 1988. Saat itu mungkin kalian sendiri masih belum lahir dan bapak kalian masih menjalani masa-masa mudanya. Di sisi lain, kemenangan ini juga berhasil melambungkan posisi Indonesia ke peringkat 118 FIFA, alias naik 4 peringkat sekaligus. Karena berhasil menundukkan Oman yang levelnya jauh di atas kita. Surat terbuka buat negara rival macam Malaysia dan Filipina nih. Sorry ya, kita social distancing dulu. Sementara buat rival yang di atas seperti Thailand dan Vietnam, siap-siap aja, bentar lagi kita kejar. Gimana nggak optimis coba? Permainan Indonesia di bawah John Hartman ini upgrade parah. Apalagi kalau dibandingin gerbong pelatih Belanda, yang kata PSSI adalah staf terbaik itu.
Sebagai contoh, Timnas Indonesia berani mengambil inisiatif di hadapan Oman yang seharusnya jauh di atas kita. Gaya penguasaan bola yang diramu John Hartman tertuang rapi di atas lapangan. Terutama di babak pertama ketika Garuda Nusantara mampu mencatat penguasaan bola sebesar 67%. Sementara di babak kedua, dominasi timnas memang diturunkan mengingat skor sudah 3-0. Kendati pun begitu, kontrol permainan sepenuhnya masih dipegang para penggawa Garuda Nusantara. Duet Ivar Jenner dan Joey Pelupesi di lini tengah membuat aliran bola seakan tidak ada putusnya. Skema umpan cantik 1-2 dari kaki ke kaki hampir selalu berawal dari dua gelandang tersebut. Namun apa sih yang membedakan taktik John Hartman dengan pelatih kita yang sebelumnya yang katanya jago? Kok Hartman bisa berhasil sementara pria Belanda itu gagal total? Salah satu faktor yang membedakan keduanya adalah permutasi gerakan yang begitu cair. Di laga kontra Oman, Hartman memasang Rizky Ridho, Elkan Baggett, dan Justin Hubner sebagai trio bek tengah. Sepanjang pertandingan, Ridho yang ditempatkan di sisi kanan punya peran yang lebih mencolok. Bek Persija Jakarta itu kerap melakukan overlap hingga menusuk ke kotak penalti. Sementara saat Ridho maju, ruang yang ia tinggalkan bakal diisi Joey Pelupesi. Peran serupa juga dijalankan oleh Nathan dan Kevin Dix yang dipasang sebagai wingback, tapi punya kebebasan bergerak menyisir pinggir lapangan maupun menusuk ke dalam. Berkat sentuhan ini, kita hampir disuguhkan gol pembuka yang jauh lebih cepat. Ridho yang overlap ke kotak penalti berhasil mengirim umpan silang untuk Nathan, yang sayangnya masih bisa digagalkan pemain Oman. Sentuhan seperti ini sangat jarang terlihat saat dilatih menir Belanda inisial Patrick Kluivert. Contohnya saat laga uji coba pada September 2025. Ia malah menyalahkan timnas Lebanon yang bermain rapat. Padahal kalau mau dibandingkan, Hartman mendapat lawan yang lebih sulit. Kualitas Oman jauh lebih unggul dari Lebanon dan mainnya pun sama-sama nunggu. Tapi timnas tetap bisa menang tuh, malahan sampai bantai-bantai. Maksudnya buat Mas Patrick kalau mau buat alasan tuh yang masuk akal dikit gitu loh. Lagian coba berkaca dulu deh sebelum komentar. Coach Hartman bisa berhasil karena sepanjang pertandingan selalu memberi instruksi dari pinggir lapangan. Mentalitas dan passionnya terlihat jelas, sehingga membangkitkan 11 prajurit Garuda di atas lapangan. Bukannya cuma duduk mematung di bangku pemain, emangnya lagi karya wisata apa? Kendati pun begitu, nyatanya memang tidak ada yang sempurna di dunia ini. Meski tampil secara mengesankan, John Hartman masih punya sejumlah catatan. Di antaranya termasuk performa Beckham Putra yang agak ngedrop saat melawan Oman. Jagoan Persib Bandung itu beberapa kali salah umpan, serta mengantongi kartu kuning sejak awal pertandingan. Padahal kita sudah rindu dengan kecerdasan Etam dalam menemukan ruang kosong. Seperti dua golnya ke gawang Saint Kitts Nevis di ajang FIFA Series bulan Maret kemarin. Bangkitnya darah pemain muda Timnas Indonesia. Tidak hanya tampil brilian, John Hartman juga layak diacungi jempol karena satu kebiasaan positifnya. Pelatih 50 tahun itu hobi melibatkan tunas-tunas muda tanah air yang sedang lapar akan perkembangan. Bulan Maret lalu menjadi panggungnya Donny Tri Pamungkas. Sementara di laga kontra Oman, Matthew Baker diberi kesempatan tampil di babak kedua. Meski cuma sesaat, pemain diaspora yang berkarir di Australia itu berhasil mencatat rekor. Namanya akan abadi sebagai pemain debutan termuda dalam sejarah Timnas Indonesia. Baker turun ke atas lapangan di usia 17 tahun 29 hari, mematahkan rekor sebelumnya yang dipegang Arkan Kakak saat tampil di Piala AFF 2024 lalu. Ini merupakan penantian yang sudah sangat diinginkan Baker. Setelah tampil di Piala Dunia U17, dirinya bisa langsung lompat ke timnas senior dalam waktu singkat. Tak ayal jika pemain kelahiran Melbourne ini langsung menitikan air mata setelah tampil membela Garuda Nusantara. Begitu lantunan lagu Tanah Airku pecah di Gelora Bung Karno, tangis harus Baker seketika pecah.
Gemilang Baker turut mendapat sambutan hangat dari para pendukung timnas Indonesia. Dirinya dipandang sebagai sosok penggendong Garuda Nusantara di masa depan. Bahkan pujian melimpah juga dihaturkan oleh John Hartman yang bangga dengan sang pemain. Baker memang layak diberi kesempatan bermain di timnas Indonesia senior dan saya bangga. Ini merupakan momen yang membanggakan, ujar Hartman. Di sisi lain, sang ayah yakni David Baker juga ikut bangga melihat kiprah buah hatinya. David segera memeluk sang anak selepas pertandingan. Bukannya tanpa alasan, ia sudah menemani perjalanan Baker sejak tampil di Piala Dunia U17 bersama timnas Indonesia. Kini ia berhasil menembus skuad senior dan potensi masa depan masih terhampar luar di hadapannya. Saya sangat bangga karena dia mendapatkan kesempatan itu. Tentu ada sedikit rasa khawatir, tetapi tidak terlalu besar. Saya selalu yakin bahwa dia mampu melakukan pekerjaan dengan baik. Namun dalam sepak bola, Anda tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi. Kesalahan bisa saja terjadi kapan saja, karena itu saya senang dengan penampilannya hari ini, tutur sang ayah. Di sisi lain, karena Baker cuma bermain sebentar, dirinya harus mendapat treatment khusus dari John Hartman. Bersama pemain cadangan lainnya, Baker diminta berlari di tengah lapangan sebelum dipersilahkan ikut victory lap dan menyapa para penonton. Tampilanmu makin kece kalau beli sepatu sneakers dari Keeping. Sekarang turun harga, buruan cek linknya. Persiapan matang menuju Piala Asia. Pertandingan kontra Oman mungkin cuma dipandang sebagai laga persahabatan biasa oleh sebagian orang. Namun bagi John Hartman, laga ini begitu syarat akan makna mendalam. Pasalnya dirinya memandang partai tersebut sebagai ajang persiapan menuju beberapa turnamen mendatang. Di antaranya termasuk Piala AFF 2026, Piala Asia 2027, hingga kualifikasi Piala Dunia 2030. Laga ini jauh lebih penting dari sekadar uji coba. Ini bahkan menjadi momen bagi kami untuk menegaskan posisi sebagai salah satu penantang kuat di panggung AFC, tutur sang pelatih. Secara teori, Hartman jelas boleh dibilang berhasil menggarap persiapan tersebut. Seperti dijelaskan di awal, level Oman dan Indonesia sejatinya terlampau cukup jauh. Akan tetapi hasil yang ditorehkan Garuda Nusantara dengan melibas raksasa Timur Tengah itu cukup di luar ekspektasi. Dan jangan lupa, Indonesia mampu meraih hasil tersebut tanpa perlu bergantung ke sejumlah pilar utama. Sebut saja Kapten Jay Itzes yang bahkan tidak dipanggil sama sekali. Akan tetapi absennya sang kapten bisa ditutupi oleh trio Rizky Ridho, Elkan Baggett, serta Justin Hubner. Begitu pula dengan Tom Haye yang biasanya menjadi otak penggerak lini tengah. Duet Ivar Jenner dan Joe Pelupesi mampu menghadirkan keseimbangan saat bertahan dan menyerang tanpa mengorbankan distribusi bola. Terakhir ada Calvin Verdonk yang diturunkan sebagai pemain pengganti di laga kontra Oman. Selama ini kita selalu bergantung kepada Verdonk yang punya fleksibilitas sebagai wingback kiri maupun gelandang. Namun dengan rotasi Hartman kita bisa menyadari potensi maksimal yang dimiliki tim ini. Kini saatnya timnas Indonesia melibat sisa pertandingan di bulan Juni sebelum menatap turnamen ke depan. Celana pendek pria untuk pria dan wanita kini turun harga dan sangat cocok dipakai olahraga. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan bangkitnya gairah timnas Indonesia di bawah John Hartman. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah skuad Garuda bakal berbicara lebih banyak bersama pelatih Inggris tersebut? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.